Oke, silakan dilanjutkan Pak Mario. Oke, now ini adalah materi yang terakhir dari saya, yaitu mengenai personal interpretation, ya. Nah, ini adalah bagian of course yang paling subjektif, yang paling eh, highly taste ya namanya ya. Cuman yang saya berusaha sampaikan di sini, yang saya berusaha presentasikan di sini adalah bagaimana saya berusaha untuk mengerti dan memainkan lagu Chopin berdasarkan apa yang sudah kita bahas itu semua. Seperti biasa, we start dengan suatu quote yang sangat menarik sekali. Chopin had very clear and definite views on adherence to his score details. Chopin could not bear anyone to interfere with the text of his work. The slightest modification was a gross error for which he would not pardon even his closest friends, not even his vivid admirer Liszt. The composer considered these alterations as a veritable act of sacrilege. Ya, jadi basically Chopin itu nggak suka ya kalau misalnya apa yang udah dia tulis itu betul-betul diganggu gugat gitu intinya ya. Bahkan Liszt juga pernah di dalam sejarah dikatakan memainkan lagunya Chopin tidak sesuai dengan apa yang Chopin minta gitu ya. Dan dia marah banget dan dia kan meresponnya Liszt dengan kalimat yang saya nggak ingat exactly of course kata-katanya apa, tapi kurang lebih begini. Bayangin kalau misalnya saya juga melakukan seperti itu ke lagu kamu juga gimana? Nah, berarti dia marah gitu kan. Dan ini benar-benar ya kalimat yang terakhir ya sekali lagi bahwa apapun bentuk yang tidak menurut dengan apa yang Chopin minta itu dianggapnya sebagai penistaan katanya begitu ya. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih detail, saya cuma mau kasih basically 3 problem cepat saja when we talk about interpretation. Yang pertama, pasti orang dari zaman manapun ya Chopin udah meninggal dan kita nggak punya recording bagaimana dia memainkan lagunya sendiri gitu ya. Jadi ini adalah problem yang cukup mendasar, yaitu authenticity of the composer. Nobody would ever fully know how to understand and apply the feeling of the composer since we are different individuals dengan set kepribadian yang berbeda-beda juga yang pasti gitu kan. Nah, tapi yang kita tahu bahwa komposer itu termasuk Chopin, walaupun dia adalah great pianist, of course, ya, dan orang yang musicality-nya tinggi sekali, tapi maybe belum tentu he's the best person to interpret his own work. Ada kemungkinan, gitu kan? Nah, jadi yang poin B juga yang saya tulis bahwa komposer itu walaupun dia adalah orang yang paling terinspirasi karena dia penciptanya gitu kan, tetapi dia itu mungkin unreliable. Kenapa unreliable? Karena dia menulis skor, betul ya? Dia nulis skor. Tapi skornya itu belum tentu, bukan belum tentu, bahkan udah pasti nggak mungkin. Apakah setiap not hitam yang ada di skor itu menjelaskan dengan detail? Oh, kalau misalnya not ini berarti saya lagi merasakan apa? Oh, kalau notnya ini, misalnya saya main melodi gini, emang kita bisa tahu not ti do re la do itu isinya exactly apa perasaan Chopin? Of course nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu juga, ya kan? Nah itu adalah problem pertama. Yang kedua, basically kan adalah dalam mengerti yang namanya interpretation adalah music score-nya sendiri. Kalau tadi kan problem dari komposernya, sekarang problem dari music score-nya sendiri. Di mana musical notation itu tidak pernah bisa menjelaskan dengan detail bagaimana exactly feeling si Chopin-nya sendiri. Itu udah pasti nggak mungkin. Ya, ini saya quote dari 2 orang besar. Yang pertama adalah great pianist yang baru pass away last year, ya Leon Fleischer. Di mana mungkin bisa dibaca yang saya garis bawahin. But even the most explicit notation falls far short of completeness. It is just impossible indeed to indicate on the written music every slight nuance of expression. Hence, ini penting banget untuk diingat-ingat ya. The final factor of interpretation must be found in the personality of the player, of you, and your reaction to the spirit of the piece. Dan yang satunya lagi adalah by musicologist Sandra Rosenblum, di mana yang dia katakan bahwa score itu hanya merupakan guideline yang bagus gitu ya, of course gitu ya. Tetapi yang namanya kalau kita hanya mengeksekusi apa yang tertulis di score itu belum komplit ya menurut Rosenblum. Jadi a completion of a performance itu melibatkan kamu, melibatkan performer gitu ya untuk bisa menyatakan keseluruhan arti yang si komposer mau gitu loh. Ya, bukannya artinya
kita main suka-sukanya kita, bukan itu yang sebenarnya. Tapi maksudnya kamu harus mengerti basic-basic yang ditulis di score definitely. But when you already can play every single thing dengan detail yang sangat amazing di score, itu bukannya the end of your journey dengan music itu, but instead it's just the beginning of your journey. Karena kamu harus mencari tahu diri kamu tuh siapa sekarang, gitu ya. Nah, dan ingat Chopin sendiri juga tadi sadar akan kasus seperti ini, maka dari itu kan at the end setidaknya dia tidak menulis lagi yang namanya tempo markings gitu ya. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin Chopin itu adalah pianis yang keren banget ya, kolega-koleganya memberikan testimoni seperti itu. Yang sebetulnya ada lagi sih ininya, apa namanya, kontranya gitu ya, di mana beberapa orang yang mendengar Chopin pernah mengatakan begini, silakan lihat di saya quote ya, "His playing itu sepertinya kayak orang lagi mimpi daripada kayak orang hidup ya." Katanya begitu. Hampir tidak kedengeran karena begitu soft kan. Ingat ya yang tadi kita bahas bahwa dia orangnya mungkin physically emang limited ya soundnya gitu ya. Consisting as it did of nothing, tetapi isinya hanya pianissimo dan una corda. Kayaknya begitu gitu ya. Highly uncertain or at least unclear, katanya karena poorly developed technique dan distorted into something totally arrhythmic karena rubato yang begitu banyak gitu ya, katanya begitu. Tapi ya terserah, maksudnya kita mau melihat bagaimana sisi Chopin itu perform itu terserah kita yang sebenarnya. Ini saya cuman kasih lihat kontranya aja gitu ya. Yang udah pasti kita pelajari adalah back to materi nomor 2 bahwa Chopin itu mempunyai teknik yang begitu signifikan yang katanya bisa ingat bisa menyihir kita semua gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali di dalamnya misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan itu semua dan melodi yang indahnya tidak terlukiskan. Ingat itu kalimat itu di materi kedua dan yang katanya itu permainan Chopin itu tidak pernah sama setiap kali seperti layaknya improvisasi sebuah puisi. Nah, itu yang kita pegang ya. Nah, jadi ingat waktu memainkan Chopin nomor satu yang harus Anda perhatikan itu adalah kalau buat saya Zal melodic writing-nya ini. Ya, tadi udah disebutkan ya. Jadi entah akan saya kasih contoh ya, pengertian Zal itu maksudnya kayak apa gitu. Bukan hanya sekedar minor scale doang, bukannya cuma sekedar minor key, tapi Zal itu tuh sepertinya tuh kayak extreme shift between major and minor karakter gitu. Dan sepertinya seamless banget pergantiannya dan penuh dengan some kind of leap ya yang bikin kita tuh kayak going down somewhere terus habis itu going up kayaknya ada hope lalu ntar turun lagi. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh Zal melodic line-nya akan saya kasih lihat. Ingat sekali lagi artinya adalah soul sadness, longing, nostalgic, regret, and anguish. Dan yang kedua yang mesti kamu pikirkan pada waktu kamu memainkan Chopin adalah bel canto, nocturnal, fantastic, capricious. Jadi berpikirlah untuk memainkan Chopin dengan noble energy tetapi jangan kasar. Berusaha main Chopin itu tender, hangat, tetapi jangan berpura-pura. Jadi betul-betul simple apa adanya. Lalu main Chopin itu adalah intense personal warmth. Melodinya harus, itu nggak ada pertanyaan, operatic quality. Kalau misalnya nggak tahu bagaimana cara membuat operatic quality melodi, ya nomor satu, Anda mesti mendengarkan dulu yang namanya Italian opera, kalau nggak mungkin ngerti poinnya, gitu ya. Dan berikutnya, banyak-banyaklah main Mozart dan Bach, itu akan help yourself untuk bisa mengerti Chopin's music. Dan dia betul-betul yang poin terakhir, dia sangat menghindari berbagai macam exaggeration dalam bentuk apapun. Ya, itu yang kedua yang mesti diingat. Dan yang ketiga yang mesti diingat sebelum saya kasih contoh adalah precise phrase markings, agogic. Agogic itu artinya timing, and pedaling. Di mana ini elemen yang butuh constant consideration. Pedal markings hati-hati ya, often create an almost impressionistic effect. Ya, ini benar-benar another way bagaimana Chopin dalam tanda kutip exploit piano sekali lagi ya. Lalu abis itu the pedal to be sustained through a change of harmony. Jadi bukannya ganti harmoni ganti pedal, tapi pada waktu ganti harmoni diam dulu aja pedalnya, terus setelah beberapa microsecond and then change. Nanti lihat ya bagaimana hasilnya gitu ya. Chopin jarang sekali mengindikasikan una corda ya. Karena dia maunya kita bisa memainkan piano dengan intensity yang sangat tinggi sekali ya. Jadi jangan mengandalkan una corda gitu. Una corda itu bukannya untuk mengecilkan suara, ingat itu.
ya. Em, dan sekali lagi beautiful singing touch, ya. Nah, terus dan poin yang terakhir yang mesti diingat juga dalam bermain Chopin adalah ingat simplicity, simplicity ya. Dan poin keduanya itu yang di highlight hijau, jangan lupa masalah precision akan rhythm. Oke. Nah, sekarang misalnya saya mau bahas ini dulu ya. Saya kasih lihat dulu eh, Prelude Opus 28 nomor 15 ya, yang pasti banyak yang pernah main lah lagu ini gitu ya. Apa aja nih kira-kira andai kata saya mesti misalnya memberikan assessment ya kepada seorang murid gitu ya. Yang pertama saya pasti akan nanya structure-nya dulu. Pasti. Karena Chopin itu sangat ini sekali ya, sangat patuh sekali dengan yang namanya classical structure, ingat. Terus habis itu notice classical phrasing-nya yang tadi 4+4 atau 8+8 dan sebagainya. Yang kedua, konsentrasinya saya pasti ada di the most beautiful long phrase, uninterrupted melodic line. The choice of tempo sangat 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 incredibly important ya. Jadi bukannya gara-gara lihat aja Chopin 28 nomor 15, dia tidak menulis temponya allegro atau apapun loh. Dia hanya tulisnya sostenuto. Sama seperti layaknya Polonaise pada umumnya dia tulisnya kan adalah bukannya cepat atau bukannya apa, tapi biasanya hanya simply maestoso. Nah, kamu silakan ngerti sendiri ya itu maestoso seberapa cepat gitu kan. Sostenuto juga dalam prelude ini seberapa cepat misalnya. Bagaimana yang ketiga, bagaimana yang kita lakukan dengan repeated notes? Karena lagu ini kan banyak banget ya repeated notes-nya. Nah, itu mau diapain itu repeated notes? Apakah fingeringnya mesti ganti? Apa imagination yang kamu bayangkan dengan repeated notes itu gitu kan? Lalu berikutnya, concern berikutnya adalah fioritura. Misalnya contohnya, misalnya di sini something like that. Ini saya masih baca dulu buat kasih contoh maksudnya apa ya. Bel canto, bagaimana kita bisa mengerti this kind of melodramatic singing of Italian opera gitu ya. Kalau misalnya mau referensi, bener deh, silakan Anda dengerin tiga Italian opera komposer besar ya, Rossini, Bellini, sama Donizetti ya. Dengerin bagaimana dramanya gitu ya. Dan juga hati-hati banyak banget di karyanya Chopin yang namanya hairpin dynamic. Istilah hairpin dynamic itu ada crescendo, ada decrescendo abis itu ya. Itu bukannya artinya kamu actually mengeras terus mengecil, karena kalau kamu artinya begitu agak sedikit ridiculous bunyinya gitu ya. Udah mengeras terus mengecil gitu kan. Tetapi yang diminta di situ adalah yang sebetulnya some kind of agogic, ya, some kind of little time, appropriate time untuk bisa emphasize sesuatu yang dia mau di sana. Lalu banyak banget contrapuntal texture ya yang menunjukkan bahwa Chopin itu betul-betul sangat suka dengan Bach music ya. Again ini kalau mau di ngomongin bisa another 2 hours actually ya. Lalu bagaimana interpreting the Zal melody dan bagaimana kita membuat tone color di various repetitive figures. Jadi kira-kira sebanyak itu yang mesti di ngomongin ya hanya untuk prelude 28 Saya stop share supaya saya bisa kasih lihat saya main pianonya. Oke. Kalau buat saya, tadi kan isu masalah tempo ya berarti ya. Kalau masalah tempo, walaupun ini sostenuto, tapi saya akan ngambilnya begini kira-kira. Something like that, that's my tempo gitu ya. Nah terus habis itu, bagaimana kita menghadapi yang namanya repeated notes? Apakah repeated notes itu harus selalu membesar misalnya begini, lalu membesar lagi, something like that kan nggak selalu begitu. Yang sebetulnya, in fact, dulu saya pernah masterclass, saya ingat banget ada dosen yang ngomongnya begini, kalau di abad ke-19, misalnya nih ada komposer menulis crescendo, kadang-kadang sangat menarik kalau dimainkan malah kebalik jadi di crescendo gitu. Kalau di dunia klasik kan kalau misalnya ada crescendo ya kita crescendo beneran gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak di abad 19,
pada waktu komposer tulis crescendo, have you tried untuk melakukan otherwise katanya. Misalnya contohnya begini. Jadi daripada Nah, kalau kita melakukan dynamic seperti itu namanya kita melakukan typical German music gitu ya. German school of music gitu ya. Yang artinya adalah kita membuat dramatic quality sesuai dengan konturnya itu gitu ya. Tapi since Chopin itu adalah half Polish half French, darahnya sih Polish sekali lagi ingat ya. Cuman kehidupannya kan lebih banyak di Perancis. Nah, the school of French pianism itu yang sebetulnya nggak kayak gitu ya, lain sama Jerman gitu. Dimana kalau misalnya French School of Pianism itu lebih ke elegance, lebih ke gracefulness gitu ya. Nah jadi mungkin ada bagusnya juga misalnya dibikin begini. Nah, bahaya sekali kalau misalnya kita mengingat lagu Chopin di tempat-tempat seperti itu kita fall into too much emotion. Ya ingat ya bahwa Chopin itu nggak tahan dengan yang namanya over sentimentalizing music ya. Jadi jangan sampai misalnya Anda memainkan ini balik lagi ke Randolph, misalnya jadi begini ya. Wah itu nggak bisa gitu. Masalahnya banyak terjadi gitu ya. Kita tetap mesti mempertahankan metrical pulse, ingat. Nah, Chopin nggak minta untuk pergantian tempo whatsoever, tetapi menurut saya mungkin karena ini adalah bagian B, mungkin bisa sedikit ada lebih agitato. Pertanyaan berikutnya, ada fortissimo di sana. Apakah kita akan melakukan typical fortissimonya Liszt? Nah, itu juga another hati-hati, ingat bahwa Chopin tidak mau bunyi seperti itu ya. Tapi semuanya itu harus betul-betul elegan. Itu adalah contoh buat saya, itu adalah contoh Zal melody for example, di mana kita mempunyai this kind of majestic and hopeful sound. Tiba-tiba hati-hati jangan terlibat dengan vertical motion, misalnya gini. Kan ingat bahwa sekali lagi Chopin mintanya adalah long beautiful line like a singer, bel canto melodic line. So you have to think about this. That's what you have to think about. Jadi
tiba-tiba another Zal melody. Something like that. Nah, hati-hati jangan kemakan emosi sekali lagi. Bagus banget emang saya tahu di sini harmoninya. And then, tapi hati-hati dengan Italian phrasing ya yang betul-betul dia mau ya. Jadi jangan sampai kemakan begini. Waduh, berat banget ya untuk untuk Chopin's music ya. Jadi pastikan dan bagaimana misalnya mempelajari rubato nih sebelum kita kembali ke A sectionnya lagi. Ini akan saya lakukan. Cukup segitu doang. Nah, di situ ada aksen di B flat, tapi bukannya artinya jadi begini. Nah, di situ aksennya itu adalah bukannya artinya keras yang sebetulnya, tapi actually lebih ke agogic ya, jadi lebih kayak kasih waktu. Wait. Not so much rubato, biasa aja, jangan di over sentimentalize ya. Nah, untuk pedal ini sih cukup straightforward. Jadi mungkin kita akan lihat yang lebih susah lagi ya pedalingnya nih ya. Saya akan mungkin bisa mulai kasih lihat bar carol sedikit ya. Nah, misalnya contoh, pernah ada history yang mengatakan bahwa Chopin actually at first originally dia mau pedal untuk bar carol 4 bar pertama itu 3 bar pertama itu tanpa diganti. Nah, kalau kita mainin di piano kita sekarang nggak diganti pedalnya, jadi begini bunyinya. Wow, bakal kayak begitu bunyinya gitu ya. Nah, sekarang triknya apa supaya bunyinya jangan sampai kayak gitu? Setelah panjang lebar saya berpikir keras gitu ya, yaitu apa? Saya mesti mempunyai voicing yang sangat 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 kuat sekali dan sisanya harus pianissimo yang luar biasa sekali. Jadi interpretasi saya jadi begini. Jadi seperti itu interpretasi saya. Dan yang juga yang sebenarnya nggak itu doang sih, tapi pedalnya ada sedikit-sedikit ganti. Jadi saya ganti di sini bentar. Saya ganti di sini, tapi cuman kayak setengah at the most. Jadi betul-betul cuman kayak seperempat atau setengah gitu. Dan saya juga gantinya nggak langsung yang brok, langsung ganti gitu ya. Tapi kayak pelan-pelan, very gently gitu ya. Nah, terus berikutnya kalau kita mengikuti apa yang ada di score, entahlah itu by Chopin atau bukan, tapi most likely bukan, jadi begini dong.
berarti artinya lautnya kering atau airnya kering. Terus kapalnya gimana mau, kalau tuh boat song artinya by the way. Bagaimana kapalnya bisa sustain beautifully and naturally. Nah kalau pedalnya kayak gitu, nah sekarang pedalnya saya begini yang saya interpretasikan. Nah, gimana itu pedalnya supaya bisa begitu? Yang saya lakukan adalah saya bahkan nggak ganti sama sekali, cuman saya nginjeknya cuman setengah ya, Bapak Ibu ya. Jadi basically yang saya injak cuman setengah, lalu dengan saya kencengin sedikit bass-nya di kelingking saya, lalu sisanya saya kecilin jadi begini. Oke, sekali lagi ya, jadi begini. Lalu ganti di sini. Nah, cuma pada waktu saya ganti, saya nggak langsung ganti pedal, tapi saya mainin dulu notnya, baru saya ganti sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan overlapping pedal. Sekali lagi, diam dulu, baru saya ganti sedikit. Nah itu kesusahan pertama main lagu ini. Lalu kesusahan yang kedua, bagaimana kita pastikan top voice selalu jelas. Nah, itu susah banget untuk bikin voicingnya bisa begitu. Nah, yang ketiga, problemnya adalah it doesn't matter betapa indahnya, but please keep again the rhythm. Jangan sampai rubato, another rubato, another rubato, another rubato. Jadi frasenya yang mestinya begini jadi jadi potong 10 kali gitu ya. Nah itu another very difficult to understand that gitu ya. Terus habis itu mungkin yang bisa satu lagi poin yang susah banget di bar Carol ini adalah bagaimana memainkan bagian yang dalam tanda kutip impressionism, karena semuanya paralel oktav. Wah itu susah banget pedalingnya. Udah pedalingnya susah, voicingnya susah, cari elegance-nya susah banget ya. Nah yang saya lakukan adalah saya main slow ya. Jadi pedalnya adalah saya nggak ganti, baru saya ganti di sini, tapi nggak langsung. Jadi dengan efeknya sekali lagi. Nah, tapi again syaratnya you punya top voice mesti kuat banget ya, dan sisanya mesti kecil banget supaya pedalnya works that way. Jadi kira-kira begini ya kalau dimainkan dengan tempo ya. Nah, itu kalau mau dimainin pedalingnya bagaimana, lalu voicingnya bagaimana.
sulit sekali. Terus habis itu bagaimana ini contoh Italian opera yang sangat jelas banget bagaimana kesukaannya dia, yaitu nah, lalu forte hati-hati mau di bagian yang paling kayaknya keras banget pun hati-hati jangan sampai membabi buta ya. Jadi cukup, nggak usah lebih daripada itu, jangan. It's not French pianism. Ya, jadi hati-hati banget dengan itu semua. Nah, misalnya contohnya saya juga mau kasih lihat another example of pedal yang begitu sulit untuk dilakukan. Eh, Misalnya saya ambil dari Chopin Nocturne Opus 62 nomor 1 ya, bagian belakangnya aja. Nah, itu gimana caranya ya untuk bisa melakukan Nah, itu adalah contoh Zal melodi ya. Jadi yang kita punya tadinya major, sekarang jangan terlalu banyak rubatonya. Itu contoh lagi. Ya, jadi kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Even di sonata satu lagi terakhir, janji. Satu lagi, itu kan tadi contoh-contoh yang lembut ya. Nah, kita sekarang coba contoh yang kelas yang lebih bersemangat gitu. Tapi tetap jagalah precision meternya, jagalah fontenya jangan sampai out of shape gitu ya. Dan think about all the voicing like Italian singer gitu ya. Jadi kita betul-betul mesti menjaga one, 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 one. Dan fontenya juga nggak sampai yang gimana banget gitu ya. Apalagi lagu ini kan penghabisannya juga keras banget ya, fortissimo, fortissimo bahkan. Jangan sampai jangan sampai bunyinya begini ya. Oh, itu mah lebih
lebih kayak nggak tahu lebih kayak apaan. Tapi keep the elegance, keep the voicing. Elegan, jangan sampai begini, jangan sampai apa pounding semuanya, jangan sampai begini, tapi tetap elegan. Jadi hati-hati dengan konsep dinamik, konsep timing, konsep tempo, konsep precision of pulse-nya, konsep akan bel canto, konsep of zal melodi, itu semuanya benar-benar mesti sensitif banget ya. Jadi sekali lagi elegan, graceful, tidak ada brute force yang pasti dalam Chopin's music. Everything is all about all those simplicity. Sekali lagi yang terakhir ya, simplicity. Oke, mungkin begitu saja ya, Ibu Ruth. Oke, Pak Mario, terima kasih banyak. Eh, kita jawab Q&A sangat cepat aja kali ya. Ya, Kalau ya setuju.